Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, yaitu mengenai diagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan salah satu pimpin berdoa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta tolong perwakilan salah satu di absen temennya, siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Siapa yang absen, bagian absen? Oke, absennya sudah? Ini yang tidak masuk ada satu orang atas nama Edwin. Ada yang tahu kenapa Edwin tidak masuk? Sakit. Oke, bagus. Jadi Pak Fakih tekankan ke kalian ya, kalau bisa seperti ini. Jadi ketika teman kalian tidak masuk, kalian tahu kenapa. Biar nanti kalian ketika di dunia kerja itu terbiasa dengan teamwork atau bekerja sama. Karena di jurusan kalian itu pasti akan berhubungan dengan kerjasama, tidak mungkin akan kalian praktek sendiri kan, ya benda. Makanya kalian selalu praktek itu berkelompok, ya benda. Karena nanti kalian di dunia kerja pun seperti itu. Ada kalanya nanti kalian berkelompok, ada kalanya juga praktek individu, ya benda. Nah, jadi seperti itu. Kalau bisa satu sama lain lebih dijaga lagi. Jadi dipertahankan seperti itu. Karena teman kalian, ya ini sampai nanti ya ini teman kalian. Nanti kalau misalkan ada yang sukses, bisa menularkan ke teman-teman yang lain, minimal dari satu kelas terlebih dahulu. Paham ya? Oke, lanjut ke materi. Jadi nanti materi yang akan kalian dapatkan hari ini mengenai ini. Yang pertama, menentukan gejala sistem pengapian tidak bekerja akibat koil rusak. Jadi nanti kalian mendeteksi gejalanya itu apa, misalkan koilnya rusak, seperti apa gejalanya. Kemudian menentukan perbaikan sistem pengapian yang tidak bekerja akibat koil rusak. Misalkan nanti ada koil yang rusak, langkah perbaikannya itu seperti apa. Jadi kalian nanti harus tahu. Kemudian menentukan gejala sistem pengapian tidak bekerja akibat busi rusak. Misalkan businya itu nanti rusak, gimana gejalanya? Jadi kalian tahu, oh misalkan gejalanya busi rusak itu seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menentukan perbaikan sistem pengapian tidak bekerja akibat busi rusak. Jadi nanti kalau misalkan businya rusak, langkah perbaikannya itu seperti apa? Tahapannya itu seperti apa? Jadi seperti itu. Dari sini dulu mungkin ada ditanyakan enggak? Enggak. Oke. Sebelum langsung lanjut ke materi, ada yang masih ingat nggak fungsi dari sistem pengapian itu sebagai apa dia? Memercikan bunga api. Oke, terus komponennya apa aja? Yang pertama, aki, terus sikring, terus kunci kontak, terus distributor, terus koil. Oke, busi juga yang terakhir ya. Oke. Sebelumnya di sini kan sudah pernah PKL semua ya. Nah, pernah nggak kalian PKL di bengkel spesialis mobil bensin? Ada nggak yang pernah? Angkat tangan kalau boleh tahu. 1, terus ada lagi nggak? 2, 3, 4, nah 5. Sekarang Pak Fakih tanya, sekali tune up, tahu tune up kan? Nyervis itu, berapa ongkosnya? Ada yang masih ingat nggak ongkosnya itu dulu berapa? Berapa? 290. Ada berapa tadi? 1 juta. Nah, jadi itu ongkosnya 1 juta itu ongkosnya untuk kalian saja. Ya apa enggak? 1 juta itu semua ya? Semua. Jadi mulai mesin,
kemudian kelistrikan, semuanya itu berarti ya. Nah, 1 juta loh. Itu di luar bahan. Kalau misalkan nanti ada komponen yang rusak, pasti kan nambah lagi kan ya. Itu di luar itu loh. Itu cuma ngecek tok, cuma bersihkan. Oh ini komponen yang rusak, ini menentukan tok. Belum kalau misalkan ada biaya spare part, gantinya berapa. Lah, Pak Fakih pesan ke kalian ya itu. Padahal cuma sepele, menentukan tok. Ya Pak enggak? Tapi biayanya berapa tadi? 290, ada yang sampai 1 juta. Padahal cuma mendeteksi tok atau menentukan. Ya Pak enggak? Mau nggak kira-kira kalian kerja kayak gitu? Mek suruh menentukan tok tapi gajinya 250. Mau nggak? Nah. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan kalian sudah paham materi ini, misalkan kalian nanti tiba-tiba di pinggir jalan wis ngaku apa-apa mekanik gitu wis. Benerin mobil mogok. Kira-kira kamu dikasih uang 290 mau nggak? Masa gak gelem dikasih 290? Nah, mau kan? Lah itu fungsinya dari kalian belajar ini. Misalkan kalian ada kesempatan, peluang kan nggak datang 2 kali, ya Banda? Ya Banda? Nah, mumpung kalian ada kesempatan untuk belajar, nanti bisa digunakan ke depannya ketika kalian sudah lulus. Kenapa nggak dimanfaatkan, dimaksimalkan? Dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Oke, lanjut ya. Oke, nanti tugas yang akan Bapak berikan ada 2 macam. Yang pertama yaitu tugas individu. Biasanya nanti Bapak akan memberikannya di akhir kegiatan untuk mengukur sejauh mana kalian menangkap materi pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti ada juga tugas kelompok, di mana kalian nanti Bapak berikan sebuah kasus melalui video. Nanti silakan didiskusikan, silahkan disimpulkan, nanti ada kolom pertanyaannya. Entah itu gejalanya kah, entah itu hasilnya, hasil perbaikannya seperti apa, kemudian komponen yang bermasalah seperti apa. Nanti misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan ke Pak Fakih. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Oke. Sekarang silakan disimak. Bapak akan menunjukkan video mengenai gejala kendaraan yang bermasalah. Silakan diamati dan dicermati apa kemungkinan gejalanya, kemudian komponen bermasalah itu apa, dan langkah perbaikannya seperti apa. Oke, itu tadi 2 video yang bisa Bapak tayangkan. Habis ini Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan data yang sudah Bapak punya. Nanti silakan langsung duduknya disesuaikan ya per kelompok. Yang nomor depan ini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sana kelompok 3, dan sebelah sana kelompok 4. Dicermati atau diperhatikan. Kelompok 1, Ali Najafi, Muhammad Heri, Ahmad Riko, sama Danis. Itu kelompok 1. Diperhatikan dulu. Kelompok 4, Riksa, Rohman, Rona, sama Teguh. Oke, dari sini ada yang masih belum dipanggil? Sudah dipanggil semua ya? Oke, silakan. Oke, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu nanti akan Bapak berikan lembar kerjanya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti silakan dipresentasikan ke depan bergantian per kelompok sambil nanti ditanggapi oleh teman yang tidak presentasi. Jadi seperti itu. Silakan dikerjakan 30 menit dimulai dari sekarang. Untuk penjelasan linknya sudah jelas ya. Baca linknya bisa toh. Nanti yang dicari ya gejala, komponen, sama langkah perbaikannya ya. Sesuaikan.
tadi. Tadi. Kayak temenmu. Oke. Nanti kalau ngisi jangan lupa ya diisi semua ya. Gejala, komponen, langkah perbaikannya diisi semua sesuai dengan video yang tadi Bapak berikan. Ini ada linknya lagi. Nanti misalkan bisa dibuka ulang lagi ya. Tapi nggak kesulitan kan baca ini? Nggak kesulitan. Sudah semua? Yang nomor 1 gejalanya apa? Mobil cepat panas. Oke. Terus komponen bermasalah? Mobil cepat panas. Langkah resistor. Oke. Langkah perbaikannya? Siapkan resistor, buka positif coil, kabel resistor pasangkan ke positif coil, kabel kontak pasangkan ke resistor. Oke. Yang nomor 2 gejala nih? Mesin pincang. Oke. Penyebabnya? Busi mati. Perbaikannya? Cek terlebih dahulu kondisi busi. Lepas busi jika diketahui sudah tidak fungsi atau mati dengan cara lepas kabel busi nomor 1 dan 4. Lepas busi menggunakan busi, pasang busi yang baru. Untuk mengganti busi yang lama atau mati, pasang kabel busi. Oke. Berarti nanti ini jawabannya sudah benar. Nanti tinggal dikomunikasikan, nanti dibagi. Sopo sing menjelaskan nomor 1, nomor 2, sopo sing buka, siapa yang jawab pertanyaannya. Oke. Sudah ketemu semua gejala penyebabnya. Yang nomor 1 gejalanya apa? Koil mobil. Oke. Penyebabnya? Koil. Cara perbaikannya? Masukkan resistor. Kontak atau positif koil dan pasang resistor. Oke. Oke, terus yang nomor 2 sudah ketemu gejalanya? Sudah. Oke, terus komponen yang bermasalah? Langkah perbaikan? Rambut kabel busi. Satu agar mengetahui jika mesin masih tetap pincang mati. Setelah dianalisa busi yang rusak pada nomor 1 dan 4. Setelah itu ganti busi yang rusak. Oke, sip. Sudah selesai? Oke, berhubung sudah selesai semua, sekarang Bapak panggil per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok yang mau maju dulu. Yang pertama, siapa yang mau maju pertama dulu? Oke, silakan. Kelompok 1, berhubung yang sudah siap, kelompok 1 silakan. Diperhatikan yang kelompok yang lain dan silahkan diamati kelompok 1 presentasi. Nanti siapkan 1 pertanyaan atau 1 masukan untuk kelompok 1 ketika presentasi seperti apa. Bisa dimengerti? Oke, silakan. Kelompok 1 silakan presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Cara atasi koil mobil cepat panas dan mobil sering mogok. Salah. Koil mobil cepat panas dan mobil sering mogok. Komponen yang bermasalah. Koil cepat panas karena tidak ada resistor. Langkah perbaikan. Siapkan resistor. Buka positif koil. Kabel resistor pasangkan ke positif koil. Kabel kontak pasangkan ke resistor. Nomor 2. Mengatasi mesin pincang Toyota pincang. Gejala mesin pincang, komponen yang masalah, busi mati. Langkah perbaikan, cek terlebih dahulu kondisi busi. Lepas busi jika diketahui sudah tidak fungsi atau mati dengan cara lepas kabel busi nomor 1 dan 4. Lepas busi menggunakan busi. Pasang busi yang baru untuk mengganti busi yang lama. Atau mati, pasang kabel busi. Oke, silahkan kelompok yang lain untuk bertanya atau memberikan masukan. Siapa dulu yang kelompok mau yang sudah siap pertanyaannya atau masukannya? Oke, silakan. Kelompok berapa? Oke, silakan. Apakah alat untuk mengecek busi? Tidak.
Oke, berarti langsung ya, dilihat langsung ya. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Oke, silakan. Ada avometer. Avometer, oke. Yang kelompok 4 sudah paham ya? Paham ya? Pengecekannya biasanya pakai apa? Caranya gimana? Dicek gimana avometer itu? Langsung di koilnya sendiri itu? Iya. Oke. Lanjut kelompok yang belum. Kelompok 2. Silakan. Dari presentasi temennya ada nggak masukan? Atau pertanyaan mungkin, silahkan. Ayo. Penjelasan terlalu terburu-buru sehingga tidak jelas. Oh, terlalu terburu-buru penjelasannya tadi. Oke. Masukannya lumayan banyak. Silakan beri aplaus buat teman kalian yang sudah masuk ke depan. Oke, silakan duduk. Oke, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor 1, cara mengatasi koil mobil cepat panas dan mobil seri mogok. Bicara koil mobil cepat panas dan mobil seri mogok. Komponen yang bermasalah koil cepat panas. Silakan menunjukkan siapkan resistor dan lepas kabel kontak atau positif pada koil dan pasangkan resistor pada kabel kontak atau positif koil. Mana resistor mengatur arus api agar stabil masuk ke dalam koil. Setelah koil ditambahkan resistor coba dan mesin cek koil masih panas atau tidak, dan hasilnya koil tidak panas. Nomor 2, mengatasi mobil pincang Toyota Kijang. Jalan, Toyota Kijang pincang. Komponen yang bermasalah, busi mati. Langkah perbaikan, cabut kabel busi salah satu agar bisa mengetahui jika mesin masih tetap pincang. Kemungkinan punya atau ikuti. Setelah dianalisa, busi yang rusak pada nomor 1 dan 4. Setelah itu ganti busi yang rusak dengan yang baru. Setelah diganti, coba hidupkan mesin dan hasilnya mesin kembali normal. Sudah? Oke, sudah. Silakan kelompok yang lain mau memberikan pertanyaan atau masukan. Siapa dulu yang sudah siap? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Udah coba guyu. Coba minggu? Masih kurang lengkap atau tidak jelas? Penjelasannya kurang lengkap. Oke, tidak jelas. Oke, sip. Masukan untuk kelompok ini. Kelompok berapa? Ya, kelompok 3 apa? Suaranya kurang keras. Nomor 1 kurang keras. Nomor 1 kurang kelas. Oke, sip. Kelompok terakhir, ada masukan enggak? Atau pertanyaan? Kurang kelompok 2 toh? Oke. Kelompok 4. Wah, kelompok 4. Jelaskan lebih lengkap langkah perbaikan mesin mobil yang pincang. Tadi belum lengkap ya? Tadi masih belum lengkap. Ya, silakan. 1, cabut kabel busi. Bisa mengetahui jika mesin masih tetap pincang, kemungkinan businya rusak atau mati. Setelah dianalisa, businya rusak pada nomor 4. Setelah itu ganti businya rusak dengan yang baru. Setelah diganti, coba hidupkan mesin dan hasilnya mesin kembali normal. Oke, gimana kelompok 2? Masih ada yang ditanyakan enggak? Masih bingung apa sudah jelas? Hah? Tidak, sudah jelas berarti ya. Oke, silakan beri aplaus buat teman kalian yang sudah masuk ke depan. Silakan duduk.
Oke, ternyata maju di depan itu harus penuh dengan apa ya? Harus benar-benar fokus ya. Jangan sampai kegudo mbek kancane ya. Kegudo otomatis guyon tok ya. Seperti itu kan. Nah, nanti semakin sering kalian belajar maju ke depan, itu akan melatih mental kalian. Jadi nanti ketika kalian di industri, kalian sudah terbiasa interview. Ya, Banda? Musuh sakmene kian aja sudah berani, apalagi cuma musuh satu orang. Ya, Banda? Ketika dijawab, kalau bisa jawab dengan lantang. Ketika ditanya, ya jawabnya dengan lantang seperti teman kalian tadi. Terus kalau misalkan ada kendala suaranya nggak jelas, mulai belajar nyanyi, belajar bicara yang agak lantang, agak tinggi, supaya jelas, minimal kosakatanya jelas. Jadi kosakatanya jelas, bisa tahu temanmu atau yang diajak bicara itu paham. Oke, lanjut ya, kembali lagi ke materi. Berarti tadi sudah menemukan semua ya penyebabnya ya. Untuk yang nomor 1, video nomor 1 tadi, gejalanya apa intinya? Koil. Koilnya panas, efeknya mobilnya mati, mogok atau mati. Oke. Penyebabnya koil. Tidak adanya resistor tadi kan ya. Langkah perbaikannya berarti ditambah resistor. Tambah resistor melalui koilnya tadi kan, positif koilnya dipasangkan resistor ya, Benda? Ya. Oke, sekarang Pak Fakih tanya, yang salah-salah terutama ini, Ahmad Riko, yang nomor 4 salah. Kenapa Riko salah deh? Ahmad Riko. Berarti pertanyaannya tidak bisa jawab ini, apabila kondisi koil melemah, di bawah ini manakah yang mungkin terjadi? Ya Pak, tidak bisa jawab tadi ya. Kecuali. Bingung? Apa yang bingung? Kecuali, oke. Oke, lanjut. Mauludin sama juga. 4. Kenapa kok keliru? Salahnya di mana tadi? Bingung. Oke. Jadi karena kecuali juga ya. Oke. Sekalian Pak Fakih tanya yang lainnya juga ya. Ini siapa lagi? Rohman. Kok bisa salah 2 lagi? Rohman ini apa ceritanya? Rohman ya itu ya? Rohman salah 2. Nah, jadi diperhatikan. Terutama yang sering salah kan nomor 4 ya. Diperhatikan. Jadi nanti kalau ada soal yang seperti nomor 4, oke. Bapak lihatkan ya. Bisa. Oke, gini, misalkan nanti ada soal nomor 4, contohnya, apabila kondisi koil melemah, di bawah ini manakah yang mungkin terjadi kecuali, itu kan ada 4 jawabannya toh. Dikira-kira saja. Jadi nanti kalian dilihat, nomor 1, jawabannya yang salah, yang jawaban yang benar, kalian centangi dulu, kalian lihat dulu. Misalkan nomor pertama, terdapat percikan sekitar koil, berarti kan yang bermasalah apa nih, jelas ini. Apanya? Koilnya kan ini jelas ya. Kalau mesin sulit dihidupkan ketika panas, tadi apa penyebabnya? Koil. Cara menjawabnya. Nanti untuk khusus Irul sama Teguh sama juga Rona, mungkin nanti kalau misalkan sungkan, tanya ke Pak Fakih kenapa kok nggak bisa tanya ke temennya. Tadi kan ada soal semua. Ini rata-rata temenmu sudah jawab benar semua loh ini. 100% benar semua. Lebih ditingkatkan lagi ya. Mana Rona? Rona, Teguh, mana Teguh? Teguh sama Irul. Irul yang mana Irul? Nah nanti kalau misalkan bingung bisa tanyakan Pak Fakih di luar jam pelajaran atau bisa tanya ke temennya. Misalkan masih bingung, kalau misalkan sungkan tanya ketika di kelas. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada ditanyakan enggak? Oke, kalau nggak ada ditanyakan silakan duduk kembali seperti semula.
Oke, diperhatikan. Jadi kalian hari ini sudah belajar banyak mengenai gejala tadi ketika koil rusak itu efeknya gimana ke mobil atau ke mesin, dan juga busi rusak itu efeknya seperti apa terhadap mesin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen yang lain. Mungkin juga bisa platina, bisa juga distributor. Nah, nanti silakan dibaca-baca di modul yang sudah kalian dapatkan, atau nanti bisa lihat di internet gejalanya itu apa aja biasanya kalau distributor sama platina error atau rusak. Jadi seperti apa untuk bahan diskusi kita pertemuan selanjutnya. Dibaca-baca dulu saja tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Dari sini dulu mengenai materi kali ini, ada yang masih bingung kah? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan salah satu dipimpin berdoa. Ayo, salah satu pimpin berdoa. Sesudah pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.